Selamat malam Bapak-Bapak yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam ibadah PKB pada malam hari ini, dan ibadah ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Lende. Biarlah ibadah ini boleh menjadi berkat untuk kita sekalian, dan mari kita berdiri untuk menyanyikan Mars PKB. Kita masuk dalam ajakan beribadah. Allah adalah sumber kekuatan dan perlindungan kita dalam kehidupan yang penuh seteru. Kepadanya sajalah kita berserah, hidup bersamanya akan membahagiakan kita, dan kemenangan akan ada di pihak kita. Dengan rasa syukur atas pernyataan dan perlindungan Allah, serta kerinduannya untuk hidup bersamanya, kita datang untuk beribadah kepada Sang Raja di atas segala raja. Mari kita menghadap Allah dengan pujian Kidung Jemaat 460 bait 1 dan 2. Mari kita berdoa untuk ibadah ini. Berdoa dimulai. Bapa dalam surga,
Kami mengucap syukur kepadamu karena begitu besar kasih kuasa-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami boleh berkumpul dalam rumah-Mu yang kudus ini akan mengadakan ibadah persekutuan kaum Bapa. Untuk itu kami mohon awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini itu boleh jadi hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus sendiri. Amin. Mazmur pujian, Mazmur 19 bait ayat 7 dan 8. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, Menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh. memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali menyanyi dari Kidung Jemaat 460 bait yang ketiga. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab dari 2 Petrus pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, di malam ini kami mengucap syukur sebagai Bapak-Bapak Jemaat GPIB Rene, kami kembali masuk dalam ibadah Pelkat PKB. Penuhilah kami dengan sukacita beribadah, kuasailah kami dengan Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, saya undang kita berdiri. 2 Petrus pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutuliskan kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air,
dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara oleh api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kembali membaca ayat yang ketiga. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan begini: bagaimana kita memandang kehidupan kita saat ini. Sebab ada banyak sekali orang punya ragam tentang kehidupan. Ada yang mengatakan bahwa hidup ini seperti sirkus, bahwa ada banyak sekali hal-hal yang menegangkan. Tetapi ada juga yang menganggap bahwa hidup ini adalah sebuah teka-teki. Jadi kita harus menjawab apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ada sementara orang menganggap bahwa hidup ini seperti simfoni, indah. Keindahan itu sehingga kita mengisi hidup ini dengan sangat baik. Kita pesta, kita hidup dengan sangat nikmat. Kalau tidak demikian, maka kita harus marah bahwa hidup kita tidak benar. Tetapi ada sementara orang yang menganggap bahwa hidup ini sangat keras, sehingga kita ingin sekali mengakhiri hidup ini. Cara pandang kita akan menempatkan bagaimana kita menghidupi hidup yang Tuhan percayakan. Saya mau kemukakan di sini bahwa hidup adalah suatu kepercayaan. Alkitab berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi hidup ini adalah sebuah kepercayaan di mana Tuhan mempercayakan kita hidup di muka bumi ini. Maka kita harus memilih yang baik, mengisi kehidupan ini dengan baik, dan kita juga tahu bahwa hidup kita ini sangat singkat, sehingga mau tidak mau kita harus mengisi hidup ini dengan berkualitas. Kalau peran kita sebagai ayah, maka kita harus menjadi ayah yang baik. Kalau peran kita sebagai pekerja, maka kita harus mengisi kehidupan ini, bekerja dengan baik, bertanggung jawab, kita tidak korupsi waktu maupun uang. Kita harus mengisinya dengan baik. Karena hidup ini adalah suatu kepercayaan. Tuhan mempercayakan kita hidup, melakukan hal-hal yang baik. Berarti kita juga harus hidup bertanggung jawab.
Nah, saudara-saudara yang terkasih, tidak dapat dipungkiri bahwa ada di sekitar kita yang mau buat baik saja tundanya bertahun-tahun. Mau mengatakan sayang kepada istri kita aja kita tunda berhari-hari. Ada juga yang menganggap bahwa hidup ini harus senang, jadi senang terus. Kalau tidak senang maka hidup ini tidak menarik. Padahal tidak. Hidup ini adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Dalam cara pandang hidup ini kita bisa lihat dalam pembacaan kita pada malam hari ini. Bapak-bapak yang terkasih, Petrus adalah murid Tuhan Yesus. Petrus hadir dekat dengan Yesus dan Petrus tahu tentang gurunya dengan baik. Sehingga dia juga tahu bahwa gurunya senantiasa mengatakan, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Dan ungkapan-ungkapan itu Petrus tahu. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, yang terjadi saat itu bahwa umat mulai mempertanyakan, umat memasalahkan, kapan kerajaan Allah itu datang? Sementara bapak-bapak gereja itu sudah mati. Orang-orang yang memberitakan bahwa kerajaan Allah atau hari Tuhan itu datang, itu sudah mati semua. Tapi hari Tuhan itu belum datang-datang juga. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, atas pertanyaan-pertanyaan seperti ini, mereka ada yang cara hidupnya begitu berfoya-foya, hidup dalam kenikmatan. Karena mereka menganggap bahwa hari Tuhan sudah dekat. Tetapi ada yang sementara orang bermalas-malasan, toh hari Tuhan belum datang. Sehingga Petrus perlu menulis surat. Dia katakan begini, mari kita lihat ayat yang pertama. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutuliskan kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Petrus mau mengatakan bahwa waktu Tuhan itu beda dengan waktu kita. Ayat yang ke-8. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Petrus mau mengungkapkan bahwa hari Tuhan itu adalah hak Tuhan. Hari Tuhan itu adalah Tuhan sendiri yang menyatakan. Tidak bisa dibandingkan dengan waktu kita. Tidak bisa diminta sesuai dengan waktu kita. Bahkan dia mengilustrasikan bahwa 1000 tahun bagi kamu itu satu hari bagi Tuhan. Atau 1000 tahun bagi kamu, bagi Tuhan mungkin satu hari bagi kamu. Jadi Petrus mau mengatakan bahwa hari Tuhan beda dengan hari kamu. Petrus juga mau menjelaskan bahwa bukan Tuhan lalai akan janjinya. Ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Petrus mau mengatakan bahwa kalau Tuhan belum datang, itu adalah cara dia supaya semua orang, saudara dan saya, tetap melakukan tugas dengan baik, tetap memberitakan Injil, tetap melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena waktu ini adalah kesempatan untuk kita melakukan yang baik selama kita hidup. Karena dia mau supaya semua orang itu tidak binasa. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka memasalahkan hari Tuhan. Mereka beranggapan bahwa Tuhan lalai. Padahal di balik semua itu Petrus mau mengatakan, Tuhan tidak mau salah satu pun dari kamu binasa. Sehingga dia mau waktu yang masih dia berikan ini
adalah kesempatan untuk kita melakukan yang baik. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu dalam Alkitab itu ada 3. Yang pertama disebut dengan kronos, yang seringkali kita tahu tentang kronologis. Ada hari, ada minggu, ada bulan. Itu kronologis, kronos. Tetapi ada kairos, waktu Tuhan, itu kesempatan. Jadi saudara, ketika kita bisa melakukan hal-hal yang baik itu kesempatan. Ketika kita bisa duduk bersama dengan keluarga kita itu adalah kesempatan. Ketika kita bisa beribadah bersama keluarga itu adalah sebuah kesempatan. Kita harus pergunakan dengan baik. Lalu ada waktu ketiga, aion. Itu waktu yang kekal, waktu yang panjang, waktu yang lama. Dan saudara-saudara yang terkasih, dalam pemahaman waktu demikian, Petrus mau mengingatkan bahwa Tuhan tidak lalai akan janjinya. Tuhan mau waktu yang Dia berikan ini dipergunakan sebaik-baiknya supaya kita semua selamat ketika hari Tuhan itu datang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, saudara-saudara yang terkasih, jangan menunda untuk melakukan yang baik. Kerjakanlah saat ini, karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Tetapi dengan waktu yang ada ini, saya harus bisa mengampuni. Saya harus bisa memperbaiki kehidupan saya. Saya harus dekat lagi dengan Tuhan. Karena waktu ini adalah kesempatan. Untuk berbuat baik tidak usah menunda besok. Dikerjakan hari ini. Seringkali kita mengatakan saya tidak punya waktu. Saya kekurangan waktu. Saudara, sama-sama orang kaya, orang miskin diberikan 24 jam sehari. Persoalannya bukan kekurangan waktu. Persoalannya kita tidak bisa mengatur waktu. Jadi sebagai bapak-bapak, kalau bisa memeluk anakmu, peluklah sekarang. Kalau bisa lebih lembut lagi berkata dengan istri, lakukanlah sekarang. Kalau bisa mengasihi orang tua, lakukanlah sekarang. Karena waktu adalah kesempatan. Waktu kita sangat berbeda dengan waktu Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tidak lalai akan janjinya. Waktu yang Dia berikan bagi kita sangat panjang. Coba sekarang kita evaluasi usia kita sekarang, kita berumur 50, 55, 60, 40. Apa yang sudah kita kerjakan dengan waktu yang Tuhan berikan ini? Apakah 40 tahun kita, usia 40 tahun, itu 80% dari waktu kita dipakai untuk apa? Dipakai untuk tidur, lalu sisanya dipakai untuk bekerja, lalu sisanya lagi dipakai untuk banyak hal, untuk perjalanan, di rumah, beraktivitas, mandi, makan. Dengan waktu yang ada, sudahkah kita mengerti bahwa Tuhan tidak lalai akan janjinya? Isilah waktu ini dengan baik. Yang ketiga, ada kronologis. Waktu itu apakah hanya sekedar bulan, tahun, atau hari, tetapi waktu juga kairos, waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk kita melakukan segala yang baik. Jadi, kalau Tuhan masih memberikan waktu, jangan sampai saudara beralasan kepada sang pemilik waktu bahwa saya tidak punya waktu. Sekarang bangkitkan sukacita untuk kita melayani Tuhan, untuk kita beribadah, untuk kita mengasihi keluarga, karena ini waktunya. Bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Lakukanlah yang baik. Semangat bapak-bapak, sudah mau akhir tahun. Mari kita mau
memberikan yang terbaik bagi Tuhan, memberikan yang terbaik bagi keluarga, memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Karena waktu ini adalah pemberian, hidup ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Jadilah seorang bapa yang bisa dipercayai. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kita semua. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Gita Bakti 231 bait 1 dan 2. Dalam hidup beriman. Mari kita satukan hati, kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, kami datang sebagai bapak-bapak mengucap syukur bahwa di perjalanan kehidupan ini Tuhan mempercayakan banyak hal untuk kami nikmati. Bahkan Tuhan memberikan waktu untuk kami mengisinya dengan baik dalam peran-peran kami sebagai pekerja, sebagai ayah, sebagai orang-orang yang dipercayai banyak hal. Biarlah kami bertanggung jawab dengan waktu yang Tuhan berikan. Kami tidak menunda untuk melakukan yang baik, tetapi kami bersukacita untuk menyatakan segala yang baik. Malam ini Tuhan, kami satukan hati, memohon kepadamu, biarlah sisa waktu yang masih Engkau berikan bagi kami mau berkarya bagi hormat kemuliaan Tuhan. Kami mau juga melakukan apa yang Engkau kehendaki. Tuhan, ajarlah kami mengasihi seisi rumah tangga kami. Ajarlah kami berperan sebagai imam dalam rumah tangga. Ajarlah kami juga mampu diberikan kekuatan untuk mengisi waktu ini dengan baik. Sehingga ketika Engkau memperhadapkan banyak hal bagi kami dapat mengaturnya dengan baik dan kami bersyukur kami sudah melakukan banyak hal di kesempatan yang Tuhan berikan ini. Tuhan Yesus, Engkau juga tolong sehingga kehidupan kami berarti, bermakna bagi orang-orang sekitar kami. Saat ini Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa Indonesia. Berilah keamanan, berilah pemulihan ekonomi, berilah juga kekuatan bagi para pemimpin kami, sehingga mereka terus mengerjakan segala tugas-tugas dalam waktu yang dipercayakan bagi mereka. Sehingga para pemimpin kami senantiasa mengisi kehidupan mereka dengan baik, memperjuangkan kesejahteraan di negeri ini, dan mereka juga senantiasa diberkati
diberikan kesehatan oleh Tuhan. TNI, Polri, Densus 88 kami juga serahkan kepadamu. Tuhan juga memberikan mereka kekuatan sehingga ada banyak sekali tantangan-tantangan, ancaman-ancaman dari dalam maupun dari luar. Tuhan juga memberikan mereka bijaksana untuk menanganinya. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di muka bumi. Biarlah gereja senantiasa melakukan segala hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami mensyukuri untuk semua pelayanan-pelayanan yang ada dalam gereja Tuhan. Secara khusus kami juga memohon kepadamu pada saat ini. Engkau juga mau memberkati gereja GPIB Rene. Kami satukan hati sebagai bapak-bapak mau berdoa untuk para peneliti. Biarlah mereka yang sudah mendapatkan vaksin dan uji klinis yang masih dilakukan, Tuhan juga tolong. Waktu Tuhan akan terjadi dan semua orang akan juga mendapatkan vaksin dengan keadilan yang ada. Dan Tuhan memberkati sehingga virus ini boleh terhalau atas kami semua. Tuhan, kami juga memohon kepadamu pada saat ini, Engkau terus menjaga, memberkati para medis, perawat, dokter yang bekerja di garda terdepan. Kasihani mereka, jangan tinggalkan mereka, biarlah kasih setia Tuhan senantiasa hadir. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk semua pengurus Pelkat PKB. Tuhan juga mau tolong, berilah kami sebagai bapak-bapak yang kuat, yang senantiasa mengisi waktu pelayanan ini dengan baik. Dan kami juga satukan hati, kami mau berdoa untuk rekan sepelayanan kami, Bapak Tulenan yang masih di Wisma Atlet bersama keluarga. Tuhan juga jamah sehingga berangsur-angsur pulih dan boleh kembali dan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami juga memohon kepadamu Tuhan Yesus pada saat ini, kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan bagi kami semua bapak-bapak, sehingga kami senantiasa bersyukur untuk semua yang Tuhan buat. Berterima kasih untuk pasangan hidup yang baik, yang mengatur perekonomian rumah tangga, yang mengasihi kami, menerima kami apa adanya. Bersyukur untuk anak-anak kami serahkan semuanya kepadamu. Mereka belajar secara online, berilah mereka gairah sukacita dalam belajar, sehingga mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami juga memohon kepadamu, kiranya Tuhan berkati anak-anak kami, orang muda yang sedang mencari pekerjaan, sedang juga merencanakan perkawinan. Tuhan juga berkati anak-anak kami. Tuhan Yesus, berkatilah juga pekerjaan-pekerjaan kami yang sederhana maupun yang hebat. Kami pertaruhkan di bawah kaki salib-Mu. Biarlah kami mampu bertanggung jawab untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua lanjut usia, yang jauh maupun yang dekat, orang tua kami, Tuhan senantiasa memberkati. Kami juga berdoa memohon kasih setia Tuhan juga berlaku atas jemaat GPIB Rene dalam rencana-rencana pencarian dana, Christmas, charity, konser. Tuhan juga tolong, biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik. Tuhan dipuji, diandalkan, Tuhan yang dimuliakan. Kami serahkan semuanya kepadamu, biarlah acara ini boleh berjalan sebagaimana mestinya. Tuhan, kami juga memohon Engkau berkati untuk sosialisasi 25% yang masih terus berjalan. Tuhan berikan kesehatan yang prima bagi umat jemaat GPIB Rene sehingga tetap sehat, dan kami juga boleh bergereja seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mohon ampun atas segala salah dosa yang sudah kami lakukan. Bila kami kurang menghargai waktu, ampuni kami. Bila kami mengisi hidup ini tidak bertanggung jawab, ampuni kami. Ajarlah kami terus berkenan kepada Tuhan, dan dengan pengampunan-Mu kami juga mengampuni satu dengan yang lainnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk operator LCD, Inforkom, GPIB Rene, pemandu lagu, organis. Biarlah mereka juga bersukacita dalam pelayanan-pelayanan streaming ini, dan nama Tuhan saja yang dipuji. Tuhan, dengar dan sautilah doa kami ini, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 50 ayat 14 dan sampai 15 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 341 bait 1 dan 2, kuasamu dan namamu lah. Mari kita berdiri dan kita menyerahkan doa persembahan kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Bapa, karena pada malam hari ini kami boleh membawa persembahan kami kepadamu. Kami mohon berkati persembahan yang telah kami berikan kepadamu agar menjadi berkat untuk pelayananmu. Bapa, kami tahu banyak kekurangan-kekurangan yang kami dapatkan, namun kami percaya tangan Tuhan tetap menolong kami dalam semua pergumulan kami. Untuk itu, biarlah kami bawa persembahan kami dengan tulus dan ikhlas. Inilah doa kami, inilah persembahan yang kami bawakan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak-bapak, kita tetap berdiri. Dengarlah amanat pengutusan. Kita akan pulang dan kembali beraktivitas dalam keseharian kita. Biarlah kita senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman setiap hari. Mari kita menyanyi sebagai nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 415 bait 1 dan 2. Gembala baik bersuling nan merdu.
Rendahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian, mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.